Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Jadi gini, kita jujur dari awal aja ya, hubungan rebound itu nggak pernah berhasil. Mau posisinya kamu yang jadi pelarian, atau kamu yang ditinggal terus mantan langsung jadian sama orang baru. Bahkan kalau cuma sekadar pengen tahu, kira-kira hubungan barunya bakal sejauh apa sih? Atau jangan-jangan mereka malah bahagia sampai tua bareng? Jawabannya satu, nggak akan kejadian. Hubungan rebound pasti berakhir. Dan kalaupun bertahan lebih dari setahun, hampir selalu berubah jadi toksik. Sebenarnya kata selalu itu berat. Tapi kalau ngomongin rebound, polanya keulang terus. Dan di episode ini, kita bakal bahas alasan kenapa hubungan rebound itu pasti gagal. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar semua orang paham cara kerjanya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita samain dulu persepsi. Apa sih hubungan rebound itu? Simple sebenarnya. Hubungan ini kejadian bukan karena siap, tapi karena lagi kosong. Biasanya muncul habis putus, habis disakitin, habis ditinggal, atau habis ego kena tampar. Jadi orang masuk ke hubungan baru bukan buat bangun sesuatu yang sehat, tapi buat nutupin rasa nggak enak yang belum kelar. Rebound itu kayak plester di luka yang masih basah. Dari luar kelihatan, oh udah move on, padahal dalamnya masih berdarah. Makanya prosesnya cepet banget. Baru putus, udah upload bareng orang baru. Baru kemarin nangis, sekarang story ketawa. Bukan karena sembuh, tapi karena lagi lari. Dan yang bikin bahaya, di awal hubungan rebound itu rasanya enak. Validasi dapet, ditemenin ada, sepi ketutup. Tapi karena fondasinya bukan dari kesiapan, lama-lama hubungan ini mulai nanya balik. Sebenarnya bareng dia karena cinta, atau cuma karena takut sendirian. Di titik itu, hubungan mulai goyang. Pertanyaan ini pasti muncul, karena hubungan ini mulainya terlalu gampang. Dan ketika sesuatu terlalu mudah didapat, otak manusia mulai mikir, sebenarnya bisa dapat yang lebih baik nggak sih? Begitu pikiran itu masuk, hubungan mulai rusak dari dalam. Jadi kalau disimpulin, hubungan rebound bukan soal orang ketiga, tapi soal emosi yang belum beres, tapi dipaksa lanjut. Dan kalau mentalnya belum kelar, hubungan barunya cuma jadi korban berikutnya. Nah, langsung aja ya kita bakal bedah satu-satu alasan kenapa hubungan rebound selalu gagal. Biar kita ini nggak kejebak di pola yang sama, dan biar semua orang paham apa yang sebenarnya lagi terjadi. Oke, let's break it down teman-teman. Oke, mau posisinya kamu yang jadi rebound, kamu yang dijadiin rebound, atau kamu cuma lagi cari jawaban soal mantan yang ninggalin kamu buat orang baru, satu hal ini perlu ditanamkan. Hubungan itu nggak akan berhasil. Dan bukan karena doa siapa-siapa, tapi karena ada satu pertanyaan yang pasti muncul di kepala mereka. Dan begitu pertanyaan itu muncul, itu bukan tanda yang baik sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke alasan nomor 1. Ini yang paling dasar tapi juga paling sering diabaikan. 100% hubungan rebound akan berubah jadi toksik. Iya, 100%. Bukan lebay. Dan semua alasan yang bakal dibahas nanti, ujung-ujungnya bakal balik ke sini. Karena dari awal, fondasi hubungan rebound itu nggak sehat. Titik. Kalau fondasinya aja udah bermasalah, nggak ada ceritanya bangunan di atasnya bisa kuat. Di awal mungkin kelihatannya baik-baik aja. Mereka bisa nutupin dengan foto, story, caption bahagia, liburan bareng, ketawa bareng. Dari luar kelihatan kayak, wah ini mah bahagia banget. Tapi itu cuma topeng. Dan masalahnya, topeng itu nggak bisa dipakai selamanya. Cepat atau lambat, topengnya bakal lepas, dan versi asli masing-masing bakal keluar. Disitulah mulai ada ribut, ada drama, ada rasa nggak puas, ada tekanan yang makin kerasa. Dan semakin lama hubungan rebound ini dipaksa jalan, semakin toksik jadinya. Karena masalahnya bukan di kejadian-kejadian kecil, tapi di akar hubungan itu sendiri. Nanti kamu bakal lihat, semua alasan berikutnya bakal muter-muter, dan akhirnya balik lagi ke poin nomor 1 ini. Jadi pegang dulu satu hal ini, hubungan rebound nggak bisa sehat, karena dari awal dibangun di atas emosi yang belum kelar. Dan nanti, setelah kita bahas semuanya, kita bakal balik lagi ke poin ini. Dan di situ bakal makin jelas kenapa hubungan rebound selalu berakhir buruk. Oke, kita lanjut ke alasan lainnya. Kalau yang pertama soal fondasi yang nggak sehat, sekarang kita bahas pola yang sering banget kejadian setelah putus. Kita sebut aja ini pemindahan emosi. Pemindahan emosi itu terjadi ketika seseorang ninggalin hubungan lama, tapi emosinya nggak ikut berhenti. Jadi bukannya beresin rasa yang lama, mereka malah mindahin semuanya ke orang baru. Orangnya ganti,
Tapi ceritanya lanjut dari episode terakhir. Makanya sering kelihatan aneh. Kalau dulu udah tinggal bareng, tiba-tiba di hubungan baru langsung tinggal bareng juga. Kalau dulu udah ada rencana liburan, liburannya tetap jalan, cuma partnernya yang beda. Bahkan yang lebih ekstrim, kalau dulu udah ngomongin tunangan, di hubungan baru semuanya bisa kejadian super cepat. Dari luar kelihatannya kayak, kok cepet banget ya? Dan jujur aja, emang cepet banget. Buat yang ditinggal, ini sering bikin mikir. Kita bareng lama, nunggu, berjuang, nahan ego, nahan emosi. Kok sama orang baru yang baru sebentar, semuanya langsung dapat? Jawabannya bukan karena orang barunya lebih hebat, tapi karena yang dipindahin itu emosinya, bukan hubungannya dibangun dari awal. Mereka nganggep orang baru ini sebagai simbol awal yang baru. Padahal yang baru cuman kemasannya. Isi dalamnya masih sama. Luka yang sama, kebutuhan yang sama, pola yang sama. Mereka mikir, kalau aku ulang hubungan ini sama orang lain, berarti masalah lama udah kelar. Padahal enggak. Di fase ini juga sering muncul perhatian yang berlebihan. Segalanya serba cepat, serba intens, serba penuh. Dari luar kelihatan romantis, padahal seringkali itu cuma pelampiasan emosi. Dan dari sisi yang nerima, wajar kalau ngerasa, wah, ini orang sayang banget. Akhirnya keterikatan kebentuk bukan karena kedalaman, tapi karena kejar-kejaran rasa. Makanya hal-hal besar kejadian terlalu cepat. Pindah bareng, liburan bareng, upload foto bahagia di media sosial, dan buat yang lagi proses move on, ngeliat itu rasanya nusuk banget. Tapi satu hal perlu diingat, mereka harus kelihatan baik-baik aja. Karena mereka yang mutusin pergi, dan mereka butuh pembenaran kalau keputusan itu benar. Termasuk satu hal yang paling berat, kenal-kenalin ke keluarga. Itu sering kejadian, dan sakitnya real. Tapi itu bukan bukti hubungan yang sehat. Itu tanda emosi lama yang belum diberesin, tapi udah dipindahin. Mereka jatuh cinta, bukan ke hubungan yang nyata, tapi ke versi hubungan yang ada di kepala mereka. Jemput tetangga kelihatan lebih hijau, pekat asoy-asoy, gitulah. Dan mereka yakin ini jauh lebih baik, padahal cuma terasa lebih baru. Dan meskipun semua ini kelihatannya nggak masuk akal, inilah yang sering terjadi di hubungan rebound. Nah, setelah kita bahas soal pemindahan emosi, sekarang kita masuk ke efek lanjutannya. Karena emosi yang dipindahin itu nggak pernah rapi. Dan disinilah alasan berikutnya muncul. Emosi yang naik turun nggak karuan. Orang yang masuk ke hubungan rebound itu sebenarnya lagi penuh banget di dalam. Karena emosinya belum sempat diproses, jadinya yang keluar tuh campur aduk. Hari ini bisa manis banget, besok dingin. Pagi ketawa, malam tiba-tiba sensitif. Emosinya labil, gampang berubah, dan capek sendiri buat yang ngejalanin. Apalagi buat pasangannya. Beban emosi dari hubungan lama kebawa semua ke hubungan baru. Dan pasangan barunya seringkali nggak siap nerima roller coaster emosi kayak gitu. Awalnya mungkin dikira, oh ini cuma lagi sensitif. Tapi lama-lama, ini jadi tekanan. Karena yang satu belum beres, yang satu lagi kebingungan harus ngadepin apa. Dan ini kejadian sering banget. Bahkan kadang di tengah hubungan baru yang udah jalan berbulan-bulan, tiba-tiba muncul kalimat, kayaknya aku belum benar-benar beres sama masa laluku. Di titik itu, hubungan langsung goyang. Karena ternyata, orang yang sekarang ada di depan mata cuman jadi tempat nunggu, bukan tujuan akhir. Nah, lanjut ke alasan 4. Ini penting. Dua-duanya sama-sama luka. Hubungan rebound hampir selalu ketemu antara dua orang yang sama-sama belum pulih. Karena dua orang yang sehat secara emosional nggak akan masuk ke hubungan baru secepat itu. Nggak mungkin. Orang yang sehat itu santai, nggak buru-buru, nggak langsung ngasih hati, nggak langsung ngerencanain masa depan bareng orang yang baru dikenal. Mereka pelan-pelan, lihat kecocokan, lihat cara komunikasi, lihat cara konflik diselesaikan. Karena hubungan sehat itu bukan kejar-kejaran waktu, tapi bangun kepercayaan. Makanya kalau sebuah hubungan jalan terlalu cepat, biasanya bukan karena cintanya besar, tapi karena lukanya ketemu luka. Dua orang yang sama-sama pengen diselamatkan, tapi sama-sama belum tahu caranya. Nah, lanjut ya. Dan dari sini nyambung ke alasan berikutnya. Masuk hubungan dulu, kenal orangnya belakangan. Ini kebalik total dari hubungan yang sehat. Di hubungan rebound, orang jadian dulu, baru sambil jalan mulai kenal sifat, nilai hidup, cara berpikir, bahkan cara marahnya.
padahal logikanya simple. Gimana mau bangun hubungan sama orang yang sebenarnya belum dikenal? Dan anehnya, jauh di dalam, kedua belah pihak biasanya sadar kalau semuanya bergerak terlalu cepat. Tapi karena takut sendirian, karena butuh pegangan, akhirnya dibiarkan aja. Dan pertanyaannya sekarang, menurut kamu, hubungan kayak gini bisa bertahan lama nggak? Jawabannya jelas, enggak. Kalau kamu lagi di posisi mau masuk ke hubungan rebound, satu hal yang paling aman itu cuma satu. Berhenti dulu, sembuh dulu. Karena kalau enggak, cepat atau lambat, penyesalannya bakal datang. Dan hampir selalu datang. Nah, lanjut setelah kita bahas soal masuk hubungan terlalu cepat dan kenal orangnya belakangan, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Ini alasan keenam, melewatkan proses berduka. Banyak orang mikir, udahlah, nggak usah nangis, nggak usah sedih, langsung cari yang baru aja. Padahal kenyataannya, nggak ada jalan pintas buat berduka. Perasaan yang nggak diproses itu nggak hilang, cuma disimpan. Dan suatu saat, pasti muncul lagi. Bisa dalam bentuk emosi meledak-ledak, bisa jadi kosong, bisa juga berubah jadi depresi. Nggak mungkin seseorang pindah dari satu hubungan ke hubungan lain tanpa ngerasain apa-apa. Kalau itu kejadian, justru pertanyaannya satu. Orang ini masih bisa ngerasa nggak sih? Karena orang yang benar-benar nggak ngerasain apa-apa itu bukan kuat, tapi mati rasa. Dan orang yang mati rasa jelas nggak siap secara emosional buat hubungan baru. Makanya hubungan rebound selalu rasanya aman di awal, tapi di tengah jalan mulai runtuh. Karena perasaan lama yang nggak diberesin itu akhirnya ngejar juga. Nggak sekarang, ya nanti. Lanjut alasan berikutnya. Keputusan yang didorong rasa takut dan luka, bukan cinta yang murni. Biasanya yang masuk ke hubungan rebound itu dua orang yang sama-sama belum aman secara emosional. Bisa tipe yang takut ditinggal, bisa tipe yang takut terlalu dekat. Tapi ironisnya, dua orang yang sama-sama rapuh malah nekat bikin hubungan. Dan di sini muncul kesalahan besar. Mereka mikir, nanti juga sembuh kok di dalam hubungan. Padahal ini logika yang kebalik. Hubungan itu bukan tempat penyembuhan utama, tapi tempat berbagi versi diri yang udah cukup utuh. Kalau lukanya masih terbuka, yang ada malah saling melukai. Hubungan sehat itu datang dari dua orang yang udah cukup pulih, bukan dua orang yang berharap diselamatkan. Kalau belum beres, yang terjadi cuma satu. Luka lama bakal numpuk, dan pasangannya jadi korban tumpahan emosi. Dan dari sini, kita masuk ke alasan nomor 8. Ekspektasi yang terlalu tinggi ke hubungan baru. Di hubungan rebound, sering banget orang langsung naruh harapan segunung. Baru kenal sebentar, tapi udah mikir jauh. Hubungan ini dianggap solusi dari semua luka lama. Orang barunya dilihat sebagai yang akhirnya tepat, yang enggak kayak sebelumnya, yang bakal jadi segalanya. Masalahnya, nggak ada hubungan yang kuat kalau bebannya kegedean dari awal. Hubungan baru itu masih rapuh, masih butuh waktu, masih butuh ruang. Tapi di hubungan rebound, semuanya dipaksa. Harus bahagia, harus berhasil, harus lebih baik dari yang kemarin. Dan ketika satu hubungan dipaksa jadi jawaban atas semua luka, hampir selalu hasilnya sama. Hubungan itu ketimpa beban yang nggak sanggup dia tahan. Bukan karena orang barunya salah, tapi karena harapannya terlalu berat. Dan ini semua makin nunjukin satu pola besar. Hubungan rebound itu bukan dibangun dari kesiapan, tapi dari kepanikan emosional. Dan selama itu yang jadi dasarnya, hasil akhirnya hampir bisa ditebak. Nah, lanjut ya. Kalau tadi kita ngomongin soal ekspektasi yang kegedean, sekarang kita masuk ke pola yang kelihatannya sepele tapi dampaknya panjang. Alasan nomor 9, pacaran sama versi kebalikan dari mantan. Di hubungan rebound sering banget orang mikir, oke, yang kemarin gagal, berarti solusinya cari yang benar-benar beda. Dan akhirnya mereka pacaran sama orang yang sifatnya bertolak belakang total. Atau kadang malah kebalikannya, nyari yang mirip banget. Tapi logikanya sama. Mereka ngira masalahnya ada di pasangan lama, bukan di diri mereka sendiri. Di kepala mereka, ceritanya simple. Kalau aku dapat orang yang nggak kayak kamu, berarti masalahnya beres. Padahal, kenyataannya, hubungan itu rusak bukan cuma karena satu orang. Selalu ada peran dua arah. Tapi karena belum siap ngaca, yang disalahin cuma satu sisi. Dan disinilah letak kesalahannya. Nggak mungkin bikin keputusan yang tepat kalau alasannya keliru. Mau orang barunya sebeda apapun atau semirip apapun, kalau akarnya nggak dibenerin, hasil akhirnya tetap sama.
cepat atau lambat, pola lama bakal muncul lagi. Nah lanjut ya, masuk ke alasan berikutnya, ngambil pilihan pertama yang tersedia. Ini kejadian sering banget. Di fase rebound, orang jadi nggak selektif. Siapapun yang datang duluan, ngasih perhatian sedikit, nunjukin ketertarikan, langsung diambil. Bukan karena cocok, tapi karena butuh cepat. Butuh ditemenin, butuh ngerasa diinginkan. Dan jujur aja, ini bukan ciri orang yang siap bangun hubungan sehat. Orang yang bernilai dan sadar diri nggak asal ambil yang lewat. Tapi di rebound, standar sering kali diturunin, asal ada yang ngisi kekosongan. Dan ini nyambung sama satu prinsip simple, yang datangnya gampang, perginya juga gampang. Karena nggak ada perjuangan, nggak ada proses, akhirnya nggak ada penghargaan. Hubungan jadi disposable, dipakai sebentar, dibuang pelan-pelan. Lanjut ke alasan lain, penyangkalan total. Di fase ini, mantan seolah pengen buktiin satu hal ke dunia dan ke diri sendiri, bahwa hubungan lamanya nggak berarti apa-apa. Cara ngebuktiinnya, gerak cepat. Cepat jadian, cepat pamer, cepat kelihatan bahagia. Padahal ini bukan tanda move on, ini tanda menyangkal rasa. Mereka nolak ngaku kalau hubungan lama itu penting, karena kalau diakui, berarti harus ngerasa sakit. Dan rasa sakit itu yang dihindari mati-matian. Makanya semua harus kelihatan baik-baik aja. Harus terlihat yakin. Harus terlihat ini yang paling benar. Bahkan kadang sampai ngarang makna-makna kecil jadi tanda besar. Semua dicari-cari biar keputusan cepat itu kelihatan masuk akal. Dan inilah bahayanya. Waktu seseorang lagi luka dan nggak aman secara emosional, otaknya bakal cari pembenaran di mana aja. Bukan karena itu takdir, tapi karena butuh pegangan. Dan keputusan yang dibangun dari penyangkalan dan ketakutan hampir selalu berakhir sama, runtuh. Dan dari sini makin kelihatan ya polanya. Hubungan rebound itu bukan soal cinta yang baru, tapi soal luka lama yang belum dihadapi. Dan kita belum selesai, masih ada alasan-alasan berikutnya yang bikin semuanya makin jelas. Nah, setelah semua pola tadi kelihatan makin jelas, sekarang kita masuk ke alasan lainnya. Ini menarik, karena sering bikin orang bertanya-tanya. Kok hubungan rebound itu lama juga ya? Jawabannya simple, karena gengsi. Di banyak kasus, orang yang masuk ke hubungan rebound itu nggak mau ngaku kalau keputusannya salah. Terutama kalau mereka yang mutusin pergi. Ngaku salah berarti ngaku gagal. Ngaku salah berarti kehilangan muka. Dan buat banyak orang, itu berat banget. Jadi apa yang mereka lakuin? Bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena bahagia, tapi karena pengen buktiin. Lihat kan, keputusan gue benar. Mereka nahan, maksa, dan ngegenggam hubungan itu terlalu erat. Dan ironisnya justru di situ hubungan makin sesak. Pasangannya ngerasa ditekan, dikekang, dicekik secara emosional. Dan seringkali yang akhirnya nyerah justru pasangan reboundnya sendiri. Pola ini sering kejadian. Hubungan dipertahanin mati-matian bukan karena cinta, tapi karena ego. Dan ketika akhirnya runtuh, baru deh kesadarannya datang. Tapi sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Dan di titik ini, penting buat satu hal. Nggak semua orang yang balik itu layak dikasih pintu lagi. Kalau seseorang bisa dengan mudah lompat ke hubungan baru tanpa beresin dirinya, itu bukan tanda siap berubah. Itu tanda pola lama masih hidup. Dan hubungan tanpa perubahan nyata hampir selalu ngulang cerita yang sama. Makanya, kalau kamu ada di posisi ditinggal lalu mantan cepat banget lanjut, fokus terbaik itu bukan nunggu dia sadar, tapi jaga batasan diri sendiri. Karena hubungan rebound bukan soal siapa yang lebih cepat dapat pengganti, tapi siapa yang benar-benar berani beresin diri. Dan sampai di sini, harusnya makin kebayang ya satu benang merahnya. Hubungan rebound itu bukan gagal karena nasib buruk, tapi karena fondasinya salah dari awal. Emosi belum kelar, luka belum sembuh, tapi udah maksa bangun cerita baru. Nah, setelah tadi kita bahas soal ego dan gengsi yang bikin orang bertahan terlalu lama, sekarang kita masuk ke fase yang lebih kelihatan jelas secara emosional. Alasan ke-14, pasangan rebound dijadiin tongkat emosi. Di titik ini, orang yang belum beres sama perasaannya sebenarnya lagi kewalahan. Emosinya berat, pikirannya penuh, tapi dia nggak sanggup ngadepin itu sendirian. Akhirnya, pasangan barunya dipakai buat nahan beban. Bukan buat berbagi, tapi buat menopang. Semua rasa sedih, takut, kosong, ditumpahin ke satu orang. Dan itu capek. Nggak sehat.
karena pasangan bukan alat penyangga emosi. Nah lanjut, dan ini nyambung banget ke alasan berikutnya. Hubungan rebound itu soal penyelamatan, bukan keintiman. Ini bukan hubungan karena dua orang saling terhubung, tapi karena satu orang lagi tenggelam dan butuh ditarik ke permukaan. Rebound itu kayak plester kecil buat luka yang sebenarnya butuh jahitan. Mungkin bisa ngurangin sakit sementara, tapi nggak akan nyembuhin apa-apa. Hubungan kayak gini mungkin bikin lega sebentar, tapi cuman sebentar. Karena dari awal tujuannya bukan bangun kedekatan, tapi lari dari rasa sakit. Dan sesuatu yang dibangun buat kabur, nggak akan pernah kuat buat bertahan. Lanjut, masuk ke alasan berikutnya. Nggak ada perubahan, cuman pengulangan. Ini pahit tapi nyata. Orang yang ditinggal biasanya lagi ngerasain sakit, mikir, refleksi, nyari jawaban, dan pelan-pelan tumbuh. Tapi orang yang langsung lompat ke hubungan baru, biasanya nggak lewat proses itu. Karena nggak ada rasa kehilangan yang benar-benar dirasain, nggak ada dorongan buat ngaca. Mereka ngerasa baik-baik aja, ngerasa nggak salah, ngerasa masalahnya ada di hubungan lama, bukan di diri sendiri. Dan kalau nggak ada perubahan, yang kejadian cuma satu. Kesalahan lama diulang lagi, dengan orang yang beda. Dan satu hal penting di sini, berubah itu bukan buat dapetin siapapun kembali. Berubah itu buat diri sendiri, buat hubungan yang lebih sehat ke depannya. Karena kalau seseorang pergi, lompat ke orang lain, lalu suatu hari balik tanpa perubahan nyata, luka lama itu nggak hilang. Kepercayaan udah retak, dan hubungan yang fondasinya retak, mau diperbaiki sekeras apapun, bekasnya tetap ada. Kalau seseorang bisa pergi, dekat secara emosional atau fisik sama orang lain, lalu balik seolah nggak ada apa-apa, pertanyaannya sederhana. Masih bisa percaya sepenuhnya atau enggak? Dan kebanyakan jawabannya, nggak pernah benar-benar bisa lagi. Bayangan itu bakal selalu ada di belakang kepala. Lanjut ya. Dan sekarang kita masuk ke alasan lain, salah satu yang paling sering bikin hubungan rebound runtuh. Ketergantungan emosional. Di sini, satu orang mulai menggantungkan semua kebutuhannya ke pasangan. Semua validasi, semua rasa aman, semua kebahagiaan. Pasangannya jadi segalanya. Dan ini bukan cinta, ini ketergantungan. Hubungan jadi sesak, napasnya pendek, ruangnya sempit. Awalnya mungkin terasa intens dan dekat, tapi lama-lama pasangan bakal ngerasa dicekik. Karena nggak ada satupun manusia yang kuat jadi sumber hidup emosional orang lain. Dan cepat atau lambat, hubungan kayak gini pasti ditinggal. Kalau ditarik garis besarnya, makin kesini makin jelas ya. Hubungan rebound itu gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena salah fungsi. Dipakai buat menahan luka, nutup kekosongan, dan nyelamatin ego. Dan selama itu yang jadi dasarnya, akhirnya hampir selalu sama. Nah sekarang kita masuk ke alasan terakhir dan nggak kalah penting. Yang ini penting, dan sebenarnya jadi penutup dari semua pola yang udah kita bahas. Alasan terakhir, efek barunya habis dan hubungannya runtuh. Di awal, hubungan rebound itu kerasa seru. Semuanya baru. Orangnya baru, ceritanya baru, perasaannya juga kerasa beda. Tapi masalahnya satu, rasa baru itu nggak bertahan lama. Cepat atau lambat, fase bulan madu ini bakal pudar. Dan begitu efek barunya habis, realita mulai masuk. Di titik ini, otak mulai ngebandingin. Dan percayalah, fase membandingkan itu selalu datang. Hubungan yang sekarang mulai dibandingin sama yang dulu. Bukan karena yang dulu sempurna, tapi karena yang sekarang mulai kelihatan retaknya. Dan di fase ini, biasanya kualitas-kualitas yang dulu dianggap sepele, malah kerasa mahal. Bukan cuma itu. Di fase ini juga, seseorang mulai benar-benar melihat pasangannya apa adanya. Sifat yang dulu ketutup euforia mulai kelihatan. Kebiasaan yang dulu dianggap lucu, sekarang mulai ganggu. Dan karena hubungan rebound dibangun cepat tanpa fondasi kuat, retaknya juga cepat. Ada satu pola emosional yang hampir selalu kejadian. Setelah putus, harga diri seseorang biasanya turun. Lalu di hubungan rebound, ada lonjakan sementara. Karena merasa diinginkan, ditemenin, diperhatiin. Tapi begitu realita masuk dan hubungan mulai bermasalah, yang terjadi adalah jatuh lebih dalam. Karena ternyata, hubungan barunya juga enggak menyelamatkan apa-apa. Dan disinilah bedanya hubungan yang impulsif dan hubungan yang matang. Hubungan impulsif dibangun dari ketertarikan cepat, pelarian emosi, dan distraksi jangka pendek. Enak di awal, tapi kosong di tengah. Sementara hubungan yang matang dibangun dari kecocokan emosional, komunikasi, nilai hidup,
dan potensi jangka panjang. Nggak selalu heboh, tapi stabil dan tenang. Dan sekarang, setelah semua alasan ini dibahas, satu kesimpulan harusnya jelas. Hubungan rebound itu hampir nggak pernah berhasil. Bukan karena orang-orangnya jahat, tapi karena waktunya salah dan fondasinya rapuh. Kalau ada alasan lain yang menurut kamu belum kebahas, komen aja di bawah ya. So guys, gitu aja dulu buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.